Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Balik lagi nih ke video sederhana aku, Bunda Mizan. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget rasanya masih bisa share lagi kegiatan aku hari ini dan bisa sapa-sapa teman-temanku semua secara online. Nah, di video aku kali ini aku mau beres-beres di lemari. Nah, di lemari aku tuh banyak kotoran tikus gitu ya teman-teman, dikarenakan banyak tikus yang masuk ya mungkin. Nah, ini tuh tadinya mau aku masukin pakaian, tapi ya ternyata banyak kotoran tikus. Jadi aku mau beres di dalam lemari. Nah, teman-teman jangan salpok ya dengan lemari aku yang berantakan banget. Memang lemari aku tuh jarang banget dibuka. Kalau dibuka pun pas lagi mau ambil pakaian. Itu pun pas lagi mau pergi gitu ya, teman-teman. Dan ambil pakaiannya tuh kayak buru-buru gitu. Makanya pakaiannya itu jadi berantakan banget. Nah, pas sekarang aku mau buka ternyata banyak banget kotoran tikus. Jadi di sini mau aku susun kembali. Nah, untuk pakaiannya tuh mau aku taruh di lemari atas, terus yang untuk piring-piringnya mau aku taruh di lemari bawah karena lemari atas itu nggak ada ya kotoran tikus. Mungkin di lemari atas itu tikus nggak bisa masuk gitu. Nah, di sini tuh aku ditemenin sama si Adek Zayan. Ya Allah, si Adek Zayan tuh aktif banget ya teman-teman. Mau ikut ngebantu aku mungkin ya. Tadinya si Adek Zain tuh mainin sepeda, terus sepedanya itu aku pindah ke dapur, malah ngeganggu aku ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa deh, yang penting pekerjaan aku tuh tetap selesai. Pas aku pindah, ternyata malah ngeganggu tripod aku ya teman-teman. Ya, anak aku tuh aktif banget ya si Adek Zain tuh sekarang. Nah, ini untuk pakaiannya aku susun di lemari atas ya, terus untuk pakaian yang lainnya juga mau aku lipat semua. Ini nggak aku cuci lagi ya, dikarenakan kalau mau dicuci semua itu banyak banget ya teman-teman. Dan rencananya ini juga mau ditinggal ya untuk beberapa bulan, dikarenakan suami aku tuh mau berangkat kerja gitu, terus aku mau tinggal di rumah emak gitu. Karena kalau tinggal di rumah ini ya nggak enak gitu kan, di rumah tuh ada bapak mertua juga. Bukannya apa-apa ya teman-teman, nggak enak aja gitu kan, karena di rumah itu yang ada itu bapak mertua, bukannya ibu mertua, itu beda ya menurut aku, bukannya apa-apa gitu kan. Aku kan perempuan gitu, menantu juga. Nah, itu menurut aku nggak enak aja gitu kan. Dan emak juga bilang disuruhnya tinggal di rumah emak aja kayak gitu. Sementara suami aku tuh kerja. Sebenarnya sih ini kali pertama suami aku tuh kerja di luaran gitu ya setelah kami menikah. Dikarenakan suami aku tuh agak trauma gitu ya teman-teman kalau mau kerja di luaran. Tapi karena dipaksa dengan keadaan ya sekarang tuh mau nggak mau suami aku tuh harus kerja di luaran gitu. Tapi nggak jauh-jauh juga ya, paling di sekitaran Palembang aja gitu. Dulu sewaktu bujang, suami aku tuh sebenarnya suka ngerantau gitu ya teman-teman, suka ke Medan. Di Medan kan ada kakaknya juga, nah suka pernah ke Medan, terus pernah ke Jawa. Nah, yang bikin suami aku tuh trauma pas beliau itu ada di Medan belum genap 1 bulan, dapat kabar duka gitu ya teman-teman. Makanya suami aku tuh kayak trauma banget kalau mau pergi jauh-jauh, kalau mau kerja di luaran gitu ya teman-teman. Bukannya nggak mau ataupun apa-apa ya teman-teman, dikarenakan emang bener-bener trauma banget. Pas beliau itu nyampai di Medan belum genap 1 bulan dapat kabar duka bahwa ibu beliau itu meninggal gitu ya teman-teman. Dan yang lebih parahnya lagi itu sampai 3 hari 3 malam baru nyampe ke desa dan nggak sempat ketemu gitu ya teman-teman. Makanya suami aku tuh kayak trauma banget gitu. Jadi setelah kejadian itu sampai sekarang suami aku tuh nggak lagi keluaran kerja di luaran gitu ya, nggak lagi ngerantau dan nggak mau lagi ngerantau kayak gitu karena emang bener-bener trauma dan nggak mau ninggalin orang tuanya juga. Nah, sekarang tuh karena dipaksa dengan keadaan ya teman-teman, sekarang tuh jahitan lagi sepi banget. Jadi mau nggak mau harus kerja di luaran gitu, takutnya nggak bisa bayar cicilan rumah. Oke, lanjut, ini untuk pakaiannya udah aku susun di dalam lemari yang di atas, terus untuk piring-piring itu aku pindah ke lemari bawah. Dikarenakan lemari atas tuh nggak ada ya kotoran tikus, jadi makanya untuk pakaian-pakaian itu aku susunnya di lemari atas. Nah, untuk piring-piring aku susunnya di lemari bawah. Takutnya kalau nanti ditinggal itu pakaian-pakaiannya itu dimakan sama tikus ya kalau ditaruh di bawah. Nah, jadi kalau untuk piring-piring itu mungkin tikus nggak bisa gitu untuk makannya. Nggak tahu juga sih tikus tuh masuknya dari mana ya, padahal lemarinya itu nggak ada yang bolong-bolong gitu, tapi malah banyak kotoran tikus gitu. Nah, teman-teman mungkin ada yang tahu nih tips dan cara untuk mengusir tikus, boleh ya komen-komen di bawah. Nah, itu juga karung padinya bapak mertua itu di dalam kamarnya, tadinya sih di dalam kamar gitu ya teman-teman. Nah, itu tuh juga dimakan sama tikus, makanya dipindahin ke dekat lemari aku.
Oh iya nih teman-teman lagi pada ngapain sekarang? Udah pada beberes? Udah pada masak kah? Masak apa nih hari ini? Boleh ya komen-komen di bawah. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak ya kepada teman-temanku semua yang udah ngeklik video ini dan nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang udah like dan komen, yang nonton gak komen, yang udah subscribe. Nah yang belum subscribe, jika kalian suka dengan video-video aku, bantu subscribe-nya ya dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Oke lanjut, nah ini nggak nampak lagi ya si Ade Zayan, tadinya si Ade Zayan tuh maju mundur, tapi sekarang tuh si Ade Zayan udah nggak ada lagi dikarenakan sekarang tuh si Ade Zayan udah ikut ayahnya. Alhamdulillah ya ini tuh aku ambil videonya itu di sore hari dan alhamdulillah jahitan ayahnya itu udah kelar, makanya si Ade Zayan tuh diajak sama ayahnya. Takutnya kalau dia itu ikut aku malah kena kotoran tikus gitu ya teman-teman, dan takutnya kenapa-kenapa gitu. Nah, di kamar bapak mertua aku tuh kelihatannya gelap banget ya, kayak nggak ada pencahayaan gitu. Karena di kamar bapak mertua aku tuh nggak ada jendela. Jadi kelihatannya kayak gelap banget, tapi padahal itu tuh sebenarnya nggak gelap-gelap banget gitu ya, teman-teman. Tapi kalau mau ambil video itu kurang bagus banget. Makanya aku tuh jarang banget ambil video pas lagi beberes di kamarnya bapak mertua. Karena di kamar bapak mertua itu nggak ada jendela, itu dikasih kaca penerang aja gitu. Makanya kelihatannya nggak gelap-gelap banget, tapi kalau mau ambil video itu kurang bagus banget pencahayaannya. Oke lanjut, ini juga aku mau susun-susun untuk pakaian yang tadi di lemari sebelah ya. Ini mau aku jadiin satu aja di lemari atas semua, karena lemari yang di bawah ini mau aku kosongkan aja. Terus kalau seandainya lemari atas itu nggak muat, nah untuk pecah belahnya itu mau aku pindah ke bawah aja. Terus yang di lemari atas itu mau aku masukin pakaian semua gitu ya teman-teman. Nah ini lanjut, aku juga mau sapu-sapu di lemari sebelah. Ini lemari tuh lemari aku yang habis aku nikah kemarin ya. Jadi di desaku tuh adat istiadatnya itu kalau mau nikah itu ya teman-teman, kalau dikasih mahar itu dibeliin sama lemari itu sama isi-isinya juga. Makanya ini lemari tuh ada pas kami mau nikah gitu. Karena ini tuh uang mahar gitu ya teman-teman, bisa dibilang sih. Karena kayak ada kenang-kenangan gitu ya kata orang tua, makanya dibeliin sama lemari. Kalau mau beli lemarinya aja nggak mungkin kan, nggak ada isinya, makanya dibeli sama isi-isinya juga. Tapi punya aku sih nggak banyak-banyak ya, kalau punya orang-orang yang banyak uang ya isinya itu full ya teman-teman, dan lemarinya itu bisa sampai 2 dan 3 gitu. Tapi walaupun desaku dan desa suami itu tetanggaan ya teman-teman, hanya kelang satu 2 desa gitu, tapi adatnya itu beda. Di tempat suami itu nggak wajib ya bawa lemari, nggak wajib bawa isi lemari juga. Tapi di desaku tuh kayak kewajiban gitu ya, kalau mau nikah itu harus beli lemari sama isi-isinya, biar ada kenang-kenangannya gitu. Terus kalau mau pindah rumah itu biar nggak harus beli lagi gitu kan, isi-isi lemari, isi-isi rumah, kayak gitu sih. Oke lanjut, nah mohon maaf ya teman-teman bila mana ini tuh dapatnya sedikit banget ya di videonya, dikarenakan pintunya itu ketutup sendiri karena angin gitu. Nah ini tuh aku mau beresin untuk pakaian yang ada di lantai yang di bawah dan gak aku masukin dulu ke dalam lemari, dikarenakan di sini tuh aku mau sapu-sapu dulu ya teman-teman. Takutnya nanti si ada Zayan tuh mau main, malah kena kotoran gitu. Makanya ini mau aku sapu-sapu dulu baru nanti aku bereskan lagi. Nah, tadinya tuh aku tuh kan lagi beberes dan lagi ngelipat pakaian yang baru. Malah jadi kok ngurusin kotoran tikus gitu. Jadi pakaiannya itu belum selesai aku lipat. Jadi makanya ini mau aku pindahin aja ke kamar. Nggak aku gabung ya sama yang dari dalam lemari itu, karena takutnya itu kotor gitu ya teman-teman, kan itu pakaian yang keseharian biasa dipakai terus. Nah, yang di dalam lemari itu jarang banget gitu dipakai, dipakainya kalau mau pergi aja. Oke lanjut, ini aku mau beberes dan aku mau bersihkan dulu di lantainya. Jadi kalau anak-anak tuh mau main bisa nyaman gitu ya teman-teman. Nah, kalau pakai suara asli ya kayak gitu ya teman-teman, suaranya saya Milka tuh kayak ngoceh-ngoceh terus gitu. Itu videonya aku percepat, jadi suaranya itu kayak nggak jelas gitu. Nah, ini aku sapu-sapunya di bawah-bawah lemari juga aku sapu-sapu ya teman-teman. Dan ini tuh mau aku kumpulkan dulu, nggak aku sapu sampai ke dekat pintu ya teman-teman. Dan ini tuh mau aku cerok aja pakai skop sampah.
Kalau mau disapu langsung ke dekat pintu takutnya malah bececeran ya teman-teman, makanya ini aku kumpulin aja, terus aku skop aja pakai skop sampah kayak gini, terus dibuang. Nah nanti baru disapu-sapu semua deh, biar kotoran tikusnya itu nggak berceceran kemana-mana gitu ya. Nah ini tuh aku buang dulu untuk kotorannya, baru nanti aku lanjut lagi untuk sapu-sapu. Nah ini juga sekalian ya, aku tuh mau beres-beres di dekat meja gosoknya Pak suami. Sebenarnya sih meja gosoknya Pak suami itu belum selesai dipakai ya, karena masih ada sedikit lagi nanggung banget gitu. Tapi ya udahlah aku beres-beresin aja. Nah, ini mungkin aku mau beresin semua untuk meja gosoknya Pak suami, karena nantinya kan nggak ngejahit lagi, karena suami aku tuh mau kerja di luaran gitu. Tapi untuk videonya mungkin selanjutnya aja ya, karena ini udah sore banget. Aku tuh juga udah capek banget ya beberes di lemari. Nanti mungkin untuk beberesnya aku lanjut lagi di lain hari. Pokoknya sebelum aku tinggal ke rumah emak, rumah ini tuh harus dengan keadaan yang rapi banget. Takutnya kalau nggak rapi itu banyak tikus yang masuk ya teman-teman. Jadi aku tuh pengennya beberes seberes-beres mungkin ya teman-teman, sebelum suami aku tuh berangkat. Suami aku tuh rencananya berangkat setelah pilpres ya teman-teman. Ini tuh udah hampir pilpres ya teman-teman. Nah pilihan kalian tuh siapa? Siapa aja yang dipilih, semoga itu semua bisa memimpin masyarakat Indonesia. Amin. Oke lanjut, nah ini aku juga mau beresin mainan anak-anak aku, ini mau aku masukin ke dalam karung aja terus nanti mau aku ikat, biar nggak ada yang berceceran lagi gitu ya teman-teman. Nah untuk boneka-bonekanya si Emilka itu takutnya masih digunakan, jadi aku keluarin aja. Bonekanya si Emilka tuh lumayan banyak ya, ada 5 kalau nggak salah, tapi yang dia sayang-sayang itu cuman satu boneka yang pertama kali, itu pun dikasih sama Ayu ya, bukannya dia beli sendiri. Tapi kok sayang banget gitu ya si Ayu Milka tuh sama bonekanya. Si Ayu Milka tuh sering banget beli boneka, tapi yang paling dia sayang ya yang dia pegang sekarang ya teman-teman, itu tuh boneka selalu ada dimanapun dia berada. Bonekanya itu kalau mau tidur aja mau diajak gitu. Oke lanjut, di sini aku mau lanjut lagi untuk beresin pakaian yang tadi belum kelar aku beresin ya teman-teman. Jadi ini tuh cuman tinggal kain-kain kayak gitu. Ini tuh kain-kain dari habis kami ngejahit gitu, terus ada sisa gitu ya teman-teman. Makanya ini aku simpan dulu karena belum sempat mau dijadikan apa-apa gitu. Nah mohon maaf ya teman-teman bila mana si Ayu Milka tuh warawiri, nggak tahu sih si Ayu Milka tuh lagi mau ngapain. Nah, alhamdulillah ya untuk pekerjaanku tuh udah hampir selesai, Masya Allah. Nggak nyangka ya aku ternyata pekerjaan tuh udah hampir selesai. Tadinya sih aku tuh pusing banget loh ngelihat rumah aku tuh yang berantakan banget dari pakaian-pakaian yang berceceran gitu habis keluar dari lemari. Nggak taunya udah selesai ya teman-teman, alhamdulillah. Dan kurasa cukup sampai di sini dulu ya untuk video aku kali ini. Kita jumpa lagi di video aku berikutnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaian dan perbuatan dalam video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video-video aku bisa menghibur teman-teman semua dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.